Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan kali ini saya diberikan tugas mengenai bagaimana clinical burden atau masalah apa saja yang muncul di Indonesia dan bagaimana sebuah bank mata bisa menjadi solusi. Sesi ini merupakan sesi yang menurut saya sangat penting untuk keberlangsungan transplantasi kornea. Jadi kolaborasi akan menjadi hal yang sangat kita nantikan dari teman-teman semua gitu. Jadi sekarang tugasnya bukan cuman dokter matanya saja, tapi kita perlu libatkan semua komponen yang ada di tim kita, dari tim kecil akan menjadi sebuah tim besar. Oke, izinkan saya memulai. Tidak ada financial disclosure terkait dengan topik ini, jadi kita mulai dari global blindness itu sendiri, bahwa seperti yang Prof. Chandra sudah bilang bahwa kebutaan di dunia ini sudah tinggi dan di Indonesia termasuk angka kebutaan tertinggi ketiga di dunia, sehingga concern tugas kita sebagai dokter mata berat nih di punggung kita, tapi ada kebutaan-kebutaan yang masih bisa tertangani, yaitu contohnya kebutaan karena kornea. Jadi kalau kita lihat dari map ini, kita lihat bahwa sebenarnya kebutaan di Indonesia masih angkanya masih relatif tinggi dibandingkan dengan negara tetangga. Kemudian kornea seperti yang saya sudah sampaikan termasuk dalam 5 tertinggi penyebab kebutaan. Dan kebutaan di Indonesia itu sendiri untuk satu mata itu kurang lebih 1% dan untuk dua mata 1% dan satu mata adalah 0,5%. Nah, bagaimana dengan etiologinya? Etiologinya mungkin apa yang kita hadapi sehari-hari, infeksi kornea, kemudian pseudophakic bullous keratopati, di mana eranya sudah era vakoemulsifikasi semua, sehingga kejadian bullous keratopati juga semakin meningkat dan juga trauma. Nah, kejadian laporan ini tiga ini termasuk hal yang memang sering kita dapatkan. Nah, kemudian apa sih challenge-nya di corneal transplant? Mulai dari preoperatif dan juga sampai ke postoperatif komplikasi. Dari preoperatif apa? Kebutuhan donor, biaya, kemudian akses terhadap layanan yang memiliki fasilitas yang mumpuni, ataupun juga dokter dan pusat-pusat transplantasi di Indonesia sifatnya masih terbatas. Kemudian bagaimana dengan pasca operasi, monitoring, follow up oleh teman-teman yang mungkin nanti akan menerima pasien pasca transplant di layanan layanan yang tingkatnya di bawah dari rumah sakit tersier atau rumah sakit khusus mata, mungkin juga punya peran di sini. Kalau kita lihat, kita bandingkan dengan transplantasi lain seperti transplantasi ginjal atau transplantasi liver, sebenarnya angka survival rate dari sebuah kornea itu pada prinsipnya dalam 10 tahun ke depan itu memang selalu diprediksi menurun survival rate-nya. Tetapi dengan era teknik lamelar, teknik yang sifatnya tidak lagi penetrating keratoplasti secara full thickness, ini memperbaiki survival rate dari sebuah transplantasi. Lalu kita pikirkan lagi ketika pasien-pasien kita menjalani transplant, visual rehabilitation itu sangat meningkat. Kita bisa melihat bagaimana seseorang itu ketika menjalani transplantasi kornea, hasilnya baik, dia bisa usia produktif, dia bisa kembali bekerja kembali. Hal ini yang menjadi hal yang mensupport kita untuk tetap melakukan transplantasi. Nah, lalu seperti yang tadi Prof. Chandra sudah sampaikan, sebenarnya transplantasi di Indonesia itu problemnya apa sih? Memang jumlahnya masih kurang. Nah, salah satu cara yaitu seperti CDC Undan melakukan hal ini supaya teman-teman bisa lebih aware, bisa lebih paham bahwa masalahnya itu bukan kita si spesialis kornea saja, tapi menurut kami ini adalah masalah yang sifatnya teman-teman semua memiliki peran dan andil untuk menyebarkan awareness ini. Seperti ya listnya ini saya rasa mungkin di rumah sakit masing-masing list kebutuhan donor tuh semakin hari semakin meningkat, terutama dengan terhambatnya donor impor masuk ke Indonesia. Sedangkan kalau kita lihat dari mappingnya hanya 10 kota di Indonesia yang mampu mengerjakan transplantasi kornea dan rata-rata hanya 1 atau 2 dokter yang bisa mengerjakan. Jadi kalau kita lihat di peta Indonesia ini berpusat di Jawa sudah jelas biasanya. Nah, tetapi sudah menjadi kewajiban kita untuk mengekspansi lagi termasuk selain donornya tetapi juga SDM-nya.
untuk dapat melakukan transplantasi lebih luas lagi. Kemudian bagaimana sebuah bank mata bisa mencoba menjawab masalah ini? Mulai dari memperbaiki ataupun memperluas procurement dan distribusi, kemudian mengoptimalkan media storage atau media penyimpanan, kemudian seperti yang tadi para pembicara sebelum kami sudah sampaikan bahwa public awareness-nya perlu kita giatkan kembali, kemudian bagaimana merekrut donor, karena pada prinsipnya community based dan hospital based ini akan selalu berdampingan dan masing-masing punya porsinya. Kemudian juga pada akhirnya nanti ke depannya kita mulai bisa menyediakan prekat donor ataupun punya alternatif-alternatif lainnya untuk sebuah bank mata. Nah, saya mungkin menyampaikan sedikit-sedikit bank mata apa saja sih yang ada di Indonesia. Sebagian besar seperti yang Prof. Cahyono sudah sampaikan, Bank Mata Indonesia sudah berdiri sejak lama dan banyak cabang-cabang di seluruh Indonesia, yang pada prinsipnya cabang-cabang ini kadang karena pemegangnya dokter mata kadang on off gitu. Itu kendalanya ya Prof ya. Jadi kalau kita bisa mengencourage atau memperluas keterlibatan tidak hanya dokter mata tapi tim seperti perawat ataupun nakes lainnya, harapannya adalah bank mata tidak hanya urusannya dokter mata saja. Kemudian seperti yang bergerak di komunitas, maka non ophthalmic healthcare maksud saya di sini juga sudah berusaha mengambil donor agar waktu interval dari kematian hingga pengambilan donor bisa menjadi lebih pendek. Kemudian di Lions Eye Bank di Jakarta juga sudah mulai menyebar sampai ke Sulawesi, di mana SDM-nya sudah mulai ada dan juga aktif melibatkan public figure. Kemudian seperti yang tadi Dr. Dini sampaikan bahwa dari misinya sudah selalu secara rutin melakukan training atau workshop, ini sudah menjadi salah satu jalan yang membuat kita bisa mengembangkan ketersediaan donor yang ada di Indonesia. Kemudian ketika public hospital base bekerja sama dengan iBank yang sudah ada seperti di Sarjito, ini mencoba mengoptimasikan kolaborasinya, lalu juga melibatkan trainer dari asing atau SDM dari luar untuk memberikan training terkait dengan teknik operasi transplantasinya dan juga bank matanya itu sendiri. Begitu juga dengan di Bank Mata di Bali dan juga di Rumah Sakit Ngurah. Dan di RSCM yang baru terbentuk di 2024, kita sebagai salah satu dari hospital based iBank di rumah sakit tersier di pemerintah. Di sini karena seperti Profesor Cahyono sudah sampaikan bahwa kendalanya kalau di rumah sakit itu pasiennya udah bersedih, sudah tidak nyaman, maka kami mencoba melibatkan lebih luas lagi multidisiplin bahwa pendekatan kolaboratif dari psikiatri, dari subspesialis paliatif, kemudian ada social worker dan juga perawat, tidak hanya perawat mata itu kami coba libatkan. Kenapa perlu adanya Hospital Corneal Retrieval Program? Karena kita selain yang sisi community yang sudah sangat baik berjalan, maka kita perlu nambah. Kenapa? Karena jumlah donor kornea masih sangat kurang. Maka kita lebih berfokus pada memberikan encourage atau dukungan pada keluarga pasien yang memang sudah critical ill dan ataupun memang sudah meninggal di rumah sakit. Apa keuntungannya? Waktu interval kematiannya lebih pendek pada saat pengambilan donor, mungkin donornya juga bisa lebih muda dengan medical history yang sudah tersedia karena sudah ada rekam medik. Kemudian ketika kita memulai hospital based donor, maka tiap daerah juga punya masing-masing keterbatasan. Jadi kita harus mengenali terlebih dahulu apa sih yang ada di rumah sakit kita. Misalnya kenapa seseorang atau keluarga pendonor tidak mau menjadi pendonor, seperti alasan agama yang memang sekarang selalu menjadi alasan utama, ataupun memang keluarga yang tidak puas dengan layanan rumah sakit, ataupun generasi-generasi yang lebih senior yang tidak bersedia anggota keluarganya diambil donornya, kemudian sehingga hal-hal ini harus kita coba identifikasi. Lalu peran konselor dan health worker di rumah sakit itu bisa kita lihat bahwa studi di India menyatakan konselor dari pihak health worker ini akan memberikan pengaruh yang lebih tinggi pada keluarga donor. Sehingga interaksi, jadi ketika pasien menjalani rawat di rumah sakit dan dengan interval yang lama maka sudah ada bonding,
Nah, disitulah masuk pekerja sosial untuk melakukan interaksi dengan keluarga yang potensial donor. Sehingga kolaborasi tidak hanya pada tim bank mata tetapi tim seluruh rumah sakit akan menjadi hal yang penting dalam keberlangsungan sebuah hospital based corneal retrieval program. Kami melakukan studi dari residen kami. Pertama kami menilai bagaimana pengetahuan, sikap dan perilaku dari pekerja medis di rumah sakit. Kita ambil studi di 422 subjek dengan usianya sekitar 37 rata-ratanya. Kita bisa tahu bahwa ternyata tuh pengetahuan mereka tuh memang kurang. Jadi yang tahu tuh cuma dokter mata. Tetapi ketika di luar dokter mata, nakes, walaupun dia merupakan nakes, ternyata pengetahuan mengenai transplantasi kornea, donasi kornea itu sangat kurang. Itu di rumah sakit tersier seperti yang kita kerjakan di RSCM. Tetapi mereka punya positive attitude, jadi mereka punya sikap yang mau menerima informasi bahwa ada loh donor kornea dan juga mampu memberikan sikap yang positif juga. Jadi pada prinsipnya hanya knowledge-nya yang kurang, yang mungkin teman-teman sekarang di sini punya PR untuk nanti balik ke rumah sakitnya untuk memberikan knowledge lebih dalam terhadap komponen di rumah sakit terhadap bank mata ataupun donasi kornea. Kemudian kita lihat bahwa ada hubungan antara pengetahuan dan sikap terhadap dari responden ini mengenai donasi kornea, tetapi dari faktor demografik seperti usia, suku, latar belakang pendidikan pada prinsipnya tidak terlalu berpengaruh terhadap sikap sebuah tenaga kerja medis untuk menyuarakan atau bukan menjadi calon donor juga, tetapi setidaknya menyuarakan mengenai proses donor kornea. Kemudian usia, pengetahuan dan sikap ini menjadi prediksi yang positif terhadap penyampaian corneal donation service di rumah sakit. Lalu kita lakukan studi lain terhadap pasien sekarang, bukan pada nakes tapi pada pasien. Ada 424 subjek yang kami ambil dengan usia yang sangat bervariasi dari usia muda hingga 73 tahun. Bisa kita lihat bahwa tingkat pengetahuan, kemudian sikap dan perilaku itu pada prinsipnya rendah di masyarakat kita. Sehingga benar-benar informasi ini pada prinsipnya tidak sampai, walaupun pasien ini berobat terus ke rumah sakit mata ataupun ke polimata kita. Sehingga bisa kita lihat bahwa dari jenis kelamin, kemudian agama, etnik, kemudian tingginya sosial, tingginya edukasi dan pekerjaan itu sangat berhubungan dengan seseorang ini paham atau tidak terhadap sebuah proses donasi kornea. Sehingga PR kita bersama untuk menyuarakan atau mengencourage teman-teman yang ada di lingkungan kita untuk setidaknya kenal bahwa ada sebuah proses donasi kornea. Kemudian karena konseling menjadi hal yang harus dikerjakan kalau kita berbicara mengenai bank mata yang ada di rumah sakit, maka konselor harus di training atau diberikan pembekalan khusus. Di sini kami mencoba membuat kurikulumnya. Lalu juga kita internal, jadi roadshow mungkin kalau community based roadshow-nya di eksternal, tetapi kalau di hospital based kita mulai dengan internal. Kenapa? Karena berdasarkan penelitian yang sudah dikerjakan sebelumnya bahwa informasi yang dikenal oleh nakes sendiri pun sangat minim, sehingga kita mencoba melakukan roadshow yang sifatnya internal. Jadi apa sih kesulitannya dari bank mata yang ada di Indonesia saat ini? Mulai dari stigma yang memang sampai saat ini masih sangat menjadi burden, begitu juga dengan agama yang walaupun semua agama sudah menyuarakan bahwa tidak ada hambatan dalam seseorang melakukan donasi kornea. Kemudian kembali lagi approval keluarga karena kalau kita pasiennya sudah oke, keluarga berkeberatan, kita tidak akan mengambil donor. Kemudian juga birokrasi kembali ke regulasi dan juga grant ataupun pendanaan untuk mengembangkan sebuah bank mata. Sebagai take home message bahwa kebutaan kornea ini masih menjadi hal yang besar di Indonesia, kemudian kontribusi bank mata masih berperan lebih dari setengah tata laksana kebutaan di Indonesia. Kemudian bank mata, center dengan transplantasi, operator yang terlatih ini perlu ditingkatkan supaya kebutaan dari kornea ini bisa kita perbaiki.
dan multi kolaborasi merupakan kunci penting untuk keberlangsungan tata laksana kebutaan karena kornea. Saya rasa demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.